sini saya akan membuat video tentang menjaga kebersihan organ reproduksi, kunci hidup sehat dan berkualitas menurut ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Perkenalkan, nama saya Aziza Fifisa Fitri, semester 4 dari kelas 5A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan pengetahuan. Kesehatan dan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah pada remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai pengenalan terhadap kesehatan reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Yang kedua, mengetahui penyakit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi. Yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Yang keempat, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko. Yang pertama, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan tindakan sederhana. Namun, banyak orang yang masih belum memahami cara melakukannya. Berikut ada 4 cara menjaga organ reproduksi agar tetap sehat. Yang pertama ada menjaga kebersihan organ reproduksi, diantaranya yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang keempat, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi penting dan dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Memperhatikan apa saja makanan yang masuk ke tubuh juga di bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Pastikan Anda mengonsumsi makanan sehat dan bergizi tinggi. Makanan bergizi membantu tubuh memproduksi sel sperma dan sel telur yang berkualitas. Zat gizi juga penting untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Dilansir dari laman Harvard Health
publishing. Berikut cara menjaga kesehatan reproduksi melalui pola makan sehat. Yang pertama, hindari konsumsi lemak trans. Yang kedua, penuhi kebutuhan protein dari sayur seperti kacang, tahu, dan biji-bijian. Yang ketiga, pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang. Yang keempat, minum multivitamin seperti asam folat. Yang kelima, penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, tomat, dan buah bit. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan reproduksi ke dokter secara rutin. Beberapa orang baru memeriksakan kesehatan reproduksi ketika merencanakan kehamilan. Padahal, organ reproduksi harus diperiksa secara rutin meski Anda tidak sedang berencana hamil. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa gejala di kemudian hari. Berikut jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang umum dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap. Yang kedua, pemeriksaan urin. Yang ketiga, USG transvaginal atau abdomal. Yang keempat, hysterosalpingografi atau HSG. Yang kelima, tes penyakit kelamin seperti tes sifilis dengan uji VDRL. Yang keenam, pap smear. Cara keempat, menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga sistem reproduksi tetap sehat. Tidak hanya organ reproduksi, pola hidup ini juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan meliputi: yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari. Keempat, menjaga berat badan yang ideal. Yang kelima, istirahat yang cukup dan mengelola stres. Yang kedua, di sini, akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi. Tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan baik meningkatkan risiko gangguan reproduksi wanita maupun pria di kemudian hari. Beragam masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masalah kesuburan. Kesehatan reproduksi yang tak dijaga dengan baik berisiko menyebabkan ketidaksuburan alias mandul, baik pada pria maupun wanita. Akibatnya, akan lebih sulit bagi Anda untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini tergolong serius dan cukup umum ditemukan. Kemudian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diperkirakan sebanyak 48 juta pasangan dan 186 juta individu di dunia mengalami masalah ketidaksuburan. Yang kedua, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual menjadi ancaman jika Anda tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Perilaku seperti seks atau gonta-ganti pasangan tanpa meningkatkan risikonya. Beberapa contoh penyakit yang timbul akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi yakni: yang pertama, gonore atau kencing nanah. Yang kedua, trichomoniasis. Yang ketiga, chlamydia. Yang keempat, sifilis raja singa. Yang kelima, infeksi HPV. Dan yang keenam, HIV. Jika Anda merasakan gejala yang mengarah pada penyakit menular seksual, segera konsultasikan ke dokter. Penanganan sedini mungkin meningkatkan peluang Anda untuk sembuh. Selanjutnya, materi menurut pandangan Al-Quran, sistem reproduksi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran, Surah Al-Waqiah, ayat 58. Afra'aitum ma tumnun. Artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang nubuah yang kamu pancarkan. Yang kedua, Al-Quran Surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Menurut Jakholul Al-Najjar, dalam surah Al-Waqiah ayat 58, ungkapan ayat tamananah atau al-mani secara etimologi artinya takdir atau ditentukan dengan ukuran. Arti lain adalah cairan yang mengandung nutfah, sel reproduksi atau keturunan yang ditetapkan sebagai penyebab terjadinya kehidupan. Selanjutnya, Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 8, Summa ja'ala naslahu min sulatin minna'in mahini. Artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Selanjutnya, di sini ada Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Dan artinya, kemudian kami jadikan saripati itu dari air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 9, Summa sawahu wa nafa'u fihi mirruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afaidah qalilan ma tazkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 8 serta surah Al-Mu'minun ayat 12. Summa ja'ala naslahu min sulatin min na'im mahin. Artinya, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Walaqad khalaqnal insana min sultatin min tin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kesimpulannya adalah, menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk mencegah infeksi, menjaga fungsi organ tetap optimal, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Perawatan yang baik seperti membersihkan dengan benar, menggunakan pakaian dalam yang bersih, dan menyerap keringat, serta menghindari kebiasaan buruk, membantu menjaga kesehatan reproduksi jangka panjang. Dengan organ reproduksi yang sehat, kualitas hidup pun meningkat, termasuk dalam aspek pertumbuhan, perkembangan, dan perencanaan masa depan. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.